Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dolan Motor Elektrik, Dolan Channel. Kali ini kita akan melanjutkan sesi kita untuk merakit Celis Agats Special Edition. Kenapa Special Edition di sini? Karena Celis Agats yang saya dapatkan adalah Celis Agats berupa rangka dan dirakit dua kali, yaitu yang pertama dirakit di Celis PT Juara Bike dan yang kedua dirakit kembali di Dolan Motor Elektrik. Oke, kita bongkar semua body part yang sudah saya beli, termasuk speedometer, termasuk headlamp, sein, dan tail lamp. Semua saya pesan dari body kepala sampai body buntut. Nah, untuk spesifikasinya Celis Agats ini sangat-sangat mumpuni untuk mengcover harian kita, mobilitas kita. Karena apa? Karena sudah 72 volt dan 2000 watt dinamonya, bayangkan. Dan dengan harga yang bisa kita dapatkan di bawah 20 juta untuk yang versi SLA-nya. Namun yang special edition di sini adalah menggunakan baterai LiFePO 4 dengan Smart BMS yang nanti akan saya pasangkan dengan rakitan Dolan Motor Elektrik. Nah, inilah semua body part yang saya miliki. Sangat-sangat spesial edisi karena menunggunya pun juga lama karena body partnya tidak mudah untuk dipesannya. Dan kali ini kita merakitnya sendiri, motor listrik rakitan sendiri dan kita gunakan sendiri sehari-hari. Itulah spesialnya. Oke, sebelum kita rakit di rangka motornya, kita terlebih dahulu pasangkan bodi yang harus dipasangkan atau dirakit di luar rangka. Seperti ini, speedometer kita rakit terlebih dahulu dengan batok bodi kepala, agar nanti pada saat pemasangan di rangkanya tinggal pasang saja, tidak perlu rakit kembali bodi part yang sedang terpisah. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Selesai batok belakang, kemudian lanjut kita rakit headlamp ya, body dengan headlampnya, termasuk body sayap kanan dan sayap kiri. Di sini saya lepas dulu plastiknya. Oke, semuanya baru ya dari PT Juara Bike. Nah, di sini saya rakit terlebih dahulu headlampnya ke body part Agats untuk pemasangan yang lebih mudah nanti pada saat memasang di rangkanya. Hanya sekedar informasi, saya menyiapkan lumayan banyak skrup dan baut body karena sama sekali tidak ada yang menempel sebelumnya. Jadi benar-benar seperti pabrik merakit motor listrik Agats ini. Terdiri dari skrup body, kemudian beberapa baut ukuran 10, kunci 10 ya, yang pendek dan panjang. Itu bisa kalian siapkan, skrup bodinya bisa lebih dari 50 agar aman. Kemudian baut 10-nya bisa sekitaran kalian siapkan 12. Oke, kita lihat di sini saya sedang memasang atau merakit lampu sein kanan dan kiri ke body part ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agung dan Pak Joko di Cilegon karena sudah berbagi tentang wiring Agats ya.
Oke, kita pasangkan lampu sen kanan dan kirinya ke body part tengah dengan headlamp. Ya, di sini sudah terlihat sayap selisnya terlihat mengepak. Siap untuk dipasang di rangka. Oke, kita paskan terlebih dahulu. Tips dari saya, jangan langsung dikencangkan skrup bodinya ya, karena ada beberapa skrup body yang langsung nempel ke body part plastik. Karena kalau udah dikencengin terus kemudian kita kendorin lagi karena salah pasang dan sebagainya, bisa mengakibatkan plastiknya rusak sehingga skrupnya tidak bisa menempel dengan erat, atau bisa dikatakan bahasa gampangnya dol ya. Nah, oke, di sini sudah mulai terlihat body part depan sudah mulai berbentuk ya. Tadi headlamp saya copot kembali karena ada skrup yang lupa atau saya tidak ngeh harus pasang terlebih dahulu sebelum headlamp. Tadi ya, yang saya katakan harus berhati-hati karena kita merakitnya dari nol. Kita tidak tahu body part, kita tidak tahu posisi skrup-skrupnya, maka kita harus lebih teliti lagi. Oke, ini tameng depannya, kanan dan kiri saya pasang kembali ya, dengan skrup yang sudah saya siapkan. Kembali lagi, ingat skrupnya bisa dibeli lebih dari 50 ya, untuk jaga-jaga. Saya lupa menghitungnya, tapi kalau 50 insya Allah cukup lah. Oke, kita skrup semuanya beres. Kita pastikan bahwa tidak ada yang terlewat ya, baru kita kencangkan semua skrup body yang menempel. Oke, seperti ini tampaknya. Kemudian kita pasang kembali headlampnya agar terpasang dengan sempurna ya. Jangan lupa selalu perhatikan skrup dan dudukan skrupnya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan inilah hasilnya setelah saya pasang headlamp. Oke, kita sekarang menuju ke rangka motornya yang sudah semrawut sekali kabel-kabelnya ini. Dan di sini saya banyak sekali mengganti soket-soket karena sudah sangat-sangat semrawut dan tidak tahu jalurnya. Nah, setelah saya siapkan semua soket-soket barunya, kemudian saya coba tes pasang terlebih dahulu speedometer dan lain sebagainya untuk mengetes fungsi-fungsinya berjalan dengan sempurna. Oke, di sini saya sedang memasang klakson Denso ya, supaya terdengar nyaring. Saya menggunakan klakson Denso mobil, hanya satu piece. Nah, kemudian saya pasang juga di sini sedang memasang switch rem ya. Kenapa saya tetap pasang? Karena di sinilah adalah fitur safety-nya motor listrik. Sekali lagi dan berkali-kali saya ingatkan, motor listrik fitur safety-nya dengan switch rem ini. Karena apa? Karena memotong arus ke dinamo. Bahkan ada beberapa atau banyak dari motor listrik yang ketika remnya, tuas rem atau switch remnya berfungsi, maka dia akan berbalik untuk mengisi daya ke baterai, sehingga menimbulkan kerja dinamo yang lebih berat dan menimbulkan juga efek engine brake seperti pada motor mesin. Kalau di motor listrik dibilangnya atau disebutnya regenerative braking.
Nah, di sini juga saya terkendala karena switch rem yang saya beli ternyata soketnya berbeda, sehingga saya ganti terlebih dahulu menggunakan skun botol ya, sesuai dengan bawaan wiring motor Celis. Ya, terlihat saya sedang membenarkan atau mengganti skun-skun yang sudah terpasang. Oke, setelah penggantian skun semuanya kita pasang, bisa masuk ke wiring Celis Agats. Nah, di sini saya kencangkan untuk fitting ya, fitting batok, bodi batok belakang atau rumah speedo. Oke, batok depan juga sudah saya pasang di sini, kemudian saya ikat. Dipastikan ya, belok kanan kiri tidak ada yang tertarik kabelnya dengan kuat gitu ya. Benar-benar free, nggak boleh ada yang ketarik atau terlalu ketat. Sehingga apa? Sehingga setir juga bisa dirasakan normal, bergerak kanan dan kiri, tidak tertahan. Baru kemudian kita kencangkan dengan kabel tis tadi ya, seperti di video yang sebelumnya tadi. Kemudian kita sekrup semua bodi batok. Oke, di sini terlihat switch-switchnya masih, atau saklar-saklarnya masih bawaan, dan ada satu yang belum ada di sebelah kanan atas itu. Nanti semuanya saya ganti dengan switch atau saklar yang baru, karena saya mengaktifkan fungsi dari hazard ya, lampu sein hazard. Kemudian lampu pass beam juga saya aktifkan dengan saklar pass beam nantinya. Oke, ikuti terus langkah-langkahnya. Nah, di sini kita unboxing atau unplastiking ya. Pokoknya buka paketnya, yaitu footstep depan atau deck yang kita kenal deck. Ya, setelah batok kepala kita pasang deck dulu. Ini langkah yang saya bikin sendiri karena menurut saya harus wiring itu dari kepala, agar apa? Tadi kalau kita wiring dari belakang takutnya kurang kabel ke atas atau ke kepala, batok kepala body, sehingga menyebabkan terlalu ketat. Akhirnya setir atau stang yang kita miliki tertarik dan tidak bisa leluasa bergerak kanan dan kiri. Oke, setelah footstep beres atau deck beres, kita pasang deck belakang atau bodi belakang ya. Kalau bahasanya itu bodi belakang itu kita pasang, kita kaitkan dengan deck bawah. Ada sekrup pengikatnya di situ, bisa diperhatikan. Ya, setelah selesai semua, kita rakit dulu dek kolong dengan spakbor depan yang bagian belakang ban, yang menyatu dengan spakbor kolong, dek kolong maksud saya. Ingat ya, terlebih dahulu diperhatikan tadi ya, ini harus kita rakit di luar body part, jadi harus dipasang dulu menjadi satu seperti ini, baru kita pasang ke body partnya. Karena apa? Karena ada bagian skrup yang menghadap ke depan yang kita tidak bisa kencangkan kalau langsung kita pasang ke body part set. Ya, seperti itu. Jangan kencang-kencang dulu, kita fitting, kita paskan, kemudian ada yang perlu diikat dengan baut, langsung kita skrup atau kita baut. Oke, setelah menempel semua, pastikan rapat dan tidak ada yang miss, baru kita kencangkan skrup-skrupnya. Termasuk ini skrup di dek kaki. Di dek kaki ada 3 skrup ya. Nah, kalau untuk pemasangan dek kakinya sendiri membutuhkan 4 skrup, 4 baut 10, ukuran kunci 10. Yang panjangnya kurang lebih sekitar 2 cm panjang dratnya. Oke, kita kencangkan semua skrupnya, kita pastikan bahwa tidak ada yang miss dudukan skrup dengan bodinya, sehingga benar-benar terrakit atau tertempel dengan sempurna. Jangan lupa sebelum pemasangan dek kaki, kita kabel tis semua kabel yang dilalui atau melalui kolong dek kaki ini ya, termasuk
selang rem yang ke belakang. Agar apa? Agar rapi dan tidak tergores atau tergesek-gesek dengan rangka ketika ada perubahan posisi. Oke, sudah tertempel semua. Ini bagian dek kakinya. Ya, ada 3 kali 2 skrup. Jadi 6 skrup dan 4 baut 10 ukuran 2 cm panjangnya. Nah, ini ada knop atau tutup ya untuk baut 10-nya agar tidak masuk pasir dan kotoran lainnya sehingga menimbulkan karat pada baut atau menutupi baut sehingga tidak bisa dibuka. Oke, lanjut kita kencangkan dek belakang atau bagian locker ini ya, yang bagian tutup kunci dengan kunci 10 tadi. Setelah kencang, kemudian kita pasang body part depan karena terikat dengan body part depan. Ya, kita tes dulu sebelumnya. Lampu menyala, lampu jauh menyala, lampu senja menyala, lampu sen juga pun menyala. Baru kita pasang body part depan ini kepada body part belakangnya. Karena body part belakang dan depan saling mengikat. Oke, jangan lupa selalu perhatikan pada saat fitting, jangan sembarangan, jangan dipaksa. Karena bisa menimbulkan pecah bodi, sobek bodi, ataupun patah pengait-pengait bodi yang terbuat dari plastik. Nah, oke, sudah sempurna terpasang dan kita skrup depan belakang. Inilah hasilnya. Sudah mulai terlihat seperti motor. Lanjut, kemudian kita pasang spakbor. Spakbor depan sangat mudah, menggunakan baut ukuran kunci 10, 4 biji, kanan dan kiri. Panjangnya sama, saya gunakan panjang 2 cm atau boleh juga 2,5 cm. Jangan lupa di fitting dulu ya, karena bisa geser-geser nih, terlalu ke bawah atau terlalu ke atas spakbornya. Disempurnakan terlebih dahulu, baru dikencangkan bautnya. Oke, kita kemudian unboxing kembali dasi berlogo S atau Celis untuk body part depan. Ya, tampak logo Celisnya ya. Kita pasang di depan, penutup depan. Sip, terpasang dengan sempurna. Kita skrup di bagian belakangnya, ada 2 buah. Ya, sebelum di skrup, inilah hasilnya ya, terpasang dengan sempurna. Oke, lanjut ke body part belakang, yang mana sudah saya sambung semua dari body samping kanan dan kiri. Ada yang motif karbon pun juga sudah dipasang, karena memang tadi sebelumnya saya sudah lihat ternyata memang harus dipasang bersamaan dulu dari bodi karbon yang di bawah dekat dek, kemudian bodi halusnya yang bertuliskan Celis dengan batik merahnya, plus spakbor belakang. Itu semua harus dirangkai dulu di luar rangka motor, sehingga apa, pada saat pemasangan bisa dipasang dengan sempurna, karena ada baut-baut yang ngumpet. Kalau kita langsung pasang di rangkanya, kita tidak bisa atau kesulitan untuk menyekrup atau membautnya. Oke, sudah terpasang depan, kanan, kirinya. Kemudian kita tempelkan lampu untuk license plate atau plat nomor. Ya, untuk plat nomor ke depan juga. Oke, kita skrup, ada 2 kanan kiri di bawah lampu. Kemudian di bawah lampu plat nomor juga ada 2 skrup. Ya, di situ juga ada 2 skrup. Tadi di bodi kanan dan kiri juga banyak skrup yang harus dipasang ya. Makanya dari itu saya ingatkan kembali, butuh skrup sekitar 50 piece atau 50 set yang skrup dengan kaleng ya. Oke, ini adalah dek depan di bawah jok, penutup bawah jok ini.
Kita unboxing kembali motif karbon dengan plastik ABS. Ya, perlu kalian ketahui juga ternyata Celis dengan plastik ABS-nya yang sangat baik lah di kelasnya, bisa saya katakan, karena body part ini lenturnya sudah sangat-sangat cukup ya. Saya coba, mungkin tidak ada videonya, tapi saya sudah coba. Saya coba tekuk, tidak terjadi patah atau garis putih yang maknanya plastik itu dipaksa ketekuk gitu ya, tidak ada. Jadi saya katakan body part Celis ini sudah sangat-sangat baik di kelasnya. Oke, kita skrup kanan dan kiri, yang bawahnya hanya klip ya. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa dirapikan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Nah, oke. Di sini adalah pengait antara buntut kanan dan kiri ya. Ada klipnya, kemudian kita dorong sampai mentok ke depan, baru kita skrup di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Sudah cukup seperti itu. Kemudian kita pasang behel atau tanduk belakang dari motor Celis ini. Ya, kita unboxing kembali. Ini adalah behel dari Celis Agat Special Edition. Oke, setelah sempurna kita bongkar, kita kencangkan perlahan ya. Jangan langsung dikencangkan full untuk fittingnya. Baik, inilah hasil dari perakitan dolan motor elektrik. Nah, di sini bisa kita lihat ya, kemarin kita pasangkan kampas rem Bendix depan belakang punya KLX dan Supra X 125. Dan ingat, Special Edition ini batok depannya merah. Beda dengan Celis Agat pada umumnya yang semua full body, jika hitam itu hitam semua sampai batok atasnya ya. Oke, semua sudah terpasang dengan sempurna.
Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada salah kata.